paket 1 digital nomor 13 sin 60 derajat sama dengan akar 3/2 cos 30 juga sama, dan 45 sama dengan 1, sehingga sin 60 tambah cos 30 min 2 tan 45 derajat sama dengan akar 2 tambah akar 2. Ini hasilnya 2, ini jadi 2, ini min 2 kali 1 sama dengan 2, hasilnya 9 kurangi 2 sama dengan 7. Nomor 16, ini keliling tengahnya, jadi 20 tambah 10 tambah 20 sama dengan 50. Untuk nyari luas, 50 kali 3 sama dengan 150 meter persegi. Jika 1 meter persegi membutuhkan 50 batu bata, minimal batu bata yang harus disediakan untuk 150 meter persegi adalah tinggal 150 kali 50 sama dengan 7.500. Nomor 17, jika titik 5 min 2 dicerminkan terhadap X sama dengan 1, ini perseriman titik B5 min 2 terhadap X sama dengan 1 adalah ini kenapa bisa dapat 3? Karena 2 kali 1 kurangi min 5, hasilnya 3, dan 2 ini turun ke sini. P sama P min 3, min 2 ditranslasikan dengan matriks AB, hasilnya ini. Nah, terus berlanjut sampai sini. Min 3 tambah A sama dengan min 4, A sama dengan min 4 tambah 3 sama dengan min 1, 2 tambah B sama dengan 3, B sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5, jadi AB adalah min 1,5. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Diketahui jumlah digit OTP itu sebanyak 4 digit. Dipakai dalam waktu singkat. Jika berakhir wajib meminta kode OTP baru. Ditanya, jawablah jawaban yang benar. Pertama, kode OTP dengan angka yang berbeda yaitu 5040. 2. Setiap digit boleh sama yaitu 5760. Ketiga, digit pertama dan digit terakhir berbeda yaitu 9000. Lalu, kita akan menjawab. Yang pertama, pilihan angka yaitu 0 sampai 9. Jadi terdapat 10 pilihan. Syarat digitnya harus berbeda. Kita menggunakan cara kombinasi yaitu P, N, R sama dengan N faktorial, N kurangi R faktorial. P sama dengan 10, 4 sama dengan 10 faktorial, 10 kurangi 4 faktorial, 10 faktorial per 6 faktorial. Jadi hasilnya 5040. Jawaban pertama benar. Yang kedua, pilihan boleh sama yaitu 10 pilihan. Jadi N pangkat R sama dengan 10 pangkat 4 yaitu 10.000. Jadi jawabannya salah karena di soal tersebut jawabannya adalah 5760. Yang ketiga, digit pertama dan digit terakhir berbeda. Karena pertama dan yang terakhir harus berbeda, jadi posisi 1, 2, dan 3 sama tidak apa-apa. Dan yang digit terakhir yaitu 9 pilihan. Jadi 10 pangkat 3 adalah 10.000. Lanjut. Jadi 1000 dikali 9 sama dengan 9000, jadi jawabannya adalah benar. Jadi jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 2. Diketahui 3 jenis mainan. Yang pertama, mobil robot dengan 4 jenis dengan harga 20.000, semprotan air 5 jenis 10.000, uang ayah adalah 50.000, dan jumlah yang akan dibeli adalah 4 buah. Menggunakan yang pertama, karena yang 4 buah, 1 kali 20 merupakan yang mobil, 3 kali 10 adalah semprotan air.
Dan ini 2 kali 20 adalah mobil, dan 2 kali 5.000. Maka hasilnya 50. Selanjutnya, nah karena itu, ini kan pakainya kombinasi. Jadi rumusnya N R sama dengan N faktorial, R faktorial, N kurangi R faktorial. Yang pertama, 1 mobil, 3 semprotan, 0 stiker. Jadi ini yang dipilih, dan hasil kombinasinya adalah 4. Dan yang ini hasil kombinasinya 10, ini 1, maka totalnya adalah 4 kali 10. Stiker yang dipilih 2 dari 4. Hasil kombinasinya adalah 6, totalnya adalah 36 cara. 40 ditambah 36 sama dengan 76. Jadi ada 76 cara ayah memilih mainan. Jadi adalah 40 cara. Selanjutnya yang kedua, 2 mobil, 0 semprotan, 2 stiker. Ini ada hasil kombinasi 6 dan hasilnya 1. Soal nomor 3, diketahui perayaan HUT RI dengan peserta 250 masing-masing mempunyai 1 kupon. Dan kupon yang telah diambil dari 50 kupon. Selanjutnya, terdapat 1 kupon dengan hadiah utama. Dan yang ditanya adalah peluang Ani memenangkan hadiah utama adalah, dijawab 250 dikurangi 50. Mengapa kayak gini? Karena di sini ada 250 peserta dan 50 merupakan kupon yang telah dibagikan. Jadi sama dengan 200. Dan selanjutnya adalah kita mencarinya dengan menggunakan peluang sama dengan jumlah yang diinginkan dan jumlah total yang mungkin. Sama dengan yang jumlah yang diinginkan tadi kan hanya ada 1, karena jumlah hadiah utama yang akan diundi adalah cuma 1, per jumlah total yang mungkin adalah ini, di sini adalah 200, jadi di sini 200. Jadi peluang Ani adalah 1/200. Perkenalkan, saya Ivan Cahya Setiawan, absen 16. Di sini saya akan menjelaskan nomor 7, 10 dan juga 17. Oke, kita mulai dari nomor 7. Emas dianggap sebagai investasi yang menguntungkan karena nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun harganya berfluktuasi, diasumsikan bahwa kenaikan harga emas setiap tahunnya konsisten. Jika harga emas tahun 2021 adalah 2 kali lipat dari harga emas tahun 2020, perbandingan harga emas tahun 2022 dibanding harga tahun 2021 adalah, berarti kalau tahun, misalnya ini contoh, kalau tahun 2020 harganya setelah 1 juta, berarti tahun 2021 2 kali lipatnya, berarti harganya 2 juta. Oke, kita pakai rumus perbandingannya. Tahun 2022 dibagi tahun 2021, kemudian 2020 sama dengan 2021 kali R. R ini rasio, jadi 2021 ke 2022 itu rasionya 2. Jadi seperti ini, rasionya sudah diketahui 2. Jadi perbandingan harga emas tahun 2022 dibanding tahun 2021 adalah 2. Di sini rasionya 2/1 seperti yang saya bilang tadi. Jadi di sini ada ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Misalkan dalam satu ice breaking, pemandu acara meminta setiap 3 peserta untuk berbaris. Oke, peserta pertama diminta untuk memikirkan sebuah bilangan, kemudian bilangan tersebut dikalikan 2 dan ditambah 1. Hasilnya dibisikan ke peserta kedua oleh peserta kedua, bilangnya yang ia dengar juga dikalikan 2 ditambah 1. Kemudian hasilnya dibisikan ke peserta 3 oleh peserta 3, bilangannya yang ia dengar juga dikalikan 2 tambah 1. Jadi seperti itu terus sampai berikutnya. Jadi peserta pertama itu menghitung X2. Jadi X itu bilangan ya, bilangan yang dipikirkan. X1 itu adalah bilangan yang dipikirkan peserta pertama. Jadi X2 ini hasilnya dari peserta pertama ya. Peserta pertama menghitung X2 dan peserta kedua menghitung X3.
dan peserta ketiga menghitung X4. Untuk menentukan hubungan langsung antara X1 dan X4 kita bisa substitusi. X3 sama dengan 2. Jadi ini kita substitusikan dulu hasilnya. Ini dari substitusi 1 dan 4 kita hasilnya itu 8x1 8 kali 1 8x1 plus 7. Oke, pernyataan pertama, jika peserta pertama memikirkan bilangan 2, peserta ketiga menuliskan bilangan 20. Jadi ini hasilnya 20. Coba kita lihat. Jika memikirkan bilangan 2, peserta ketiga, ini hasilnya peserta ketiga ya, 8 kali 2 16, 7 kali tambah 7 berarti 16 tambah 7 23. Jadi ini melebihi ya, bukan 20, jadi hasilnya salah. Selanjutnya, jika peserta pertama memikirkan bilangan min 3, peserta ketiga menuliskan bilangan min 9. Peserta pertama memikirkan bilangan min 3 dan peserta ketiga hasilnya itu 8 min 3 berarti min 24 ditambah 7 min 17. Jadi hasilnya bukan min 9, hasilnya min 17. Jadi ini salah juga. Oke, yang ketiga, jika peserta pertama memikirkan bilangan 0, peserta ketiga menuliskan bilangan 7. Yang dipikirkan peserta pertama 0. Kemudian yang dihitung yang kemudian hasilnya karena kalinya 0 tidak ada, jadi ini hasilnya 7 benar. Coba kita gini aja biar lebih mudahnya. Peserta pertama memikirkan bilangan 0 ya kan, karena 0 dikali 2 ditambah 1 jawabannya kan 1, jawabannya 1 kita tulis. Nah, kemudian peserta kedua mendengar dikalikan 2 ditambah 1, kalikan 2 tambah 1 berarti hasilnya 3 ya kan. Nah, peserta ketiga dengar nih, dikalikan 2 tambah 1 berarti kali 2 tambah 1 6 tambah 7 6 tambah 1 maaf, hasilnya 7. Jadi benar ya. Oke, mantul. Oke, selanjutnya nomor 10. Pemilik UMKM di bidang roti akan membuat 2 jenis roti, yaitu roti coklat dan roti keju. Oleh karena roti coklat lebih diminati, jumlah produksinya minimal harus sama dengan roti keju, tetapi tidak boleh melebihi 80 roti. Semua roti akan diletakkan di 4 loyang, dengan setiap loyang akan menampung setidaknya 25 roti. Oke, jadi ini ada pernyataannya nih, kita bahas untuk. Oke, jadi coklat, misalkan C adalah jumlah roti coklat yang diproduksi dan K adalah jumlah roti keju yang diproduksi. Jumlah roti coklat minimal harus sama dengan roti keju. Jadi coklat minimal harus sama dengan roti keju. Jumlah coklat tidak boleh melebihi 80 roti. Ada 4 loyang dan setiap loyang menampung setidaknya 25 roti. Ini berarti total roti yang diproduksi harus sama dengan 100 roti. Oke, kita lanjut ke pernyataan 1. Tidak mungkin membuat roti coklat 70 buah dan roti keju 80 roti. Kita coba lihat. Coklat 70 roti dan keju 80 roti. Ini salah nulis mungkin ya. Iya, ini kayaknya salah nulis.
ini enggak sih 80? Oh iya, ini benar sama nulis. Ini biasa nulis saya. Jadi ini oke. Jadi coklat 70 dan keju 80. Coklat harus lebih dari keju. Jadi kalau coklatnya 70, kejunya 80 itu salah ya. Salah. Jadi tidak mungkin membuat roti coklat 70. Ya ini benar, karena coklatnya ini harus lebih banyak dari keju ya, dan tidak boleh melebihi 80. Oke, selanjutnya pernyataan 2. Tidak mungkin membuat roti coklat dan roti keju. Benar nggak sih 50? Benar 50 ya, benar 50 ya. Tidak mungkin membuat roti coklat 60 dan keju 50. Oke, 60 harus lebih banyak. Oke, benar, coklat harus lebih banyak dari keju, benar ya. Selanjutnya 60 ditambah 50 sama dengan 110, karena 110 itu melebihi dari kapasitas loyang, jadi nggak bisa. Tidak mungkin membuat roti coklat dan 60 buah dan roti keju, itu benar. Berarti ini centang sama yang tadi, benar ya. Selanjutnya bisa jadi roti coklat sama banyak masing-masing 60 roti. Jadi ini sama banyak ya, 60 sama 60. Tadi kan minimal nggak apa-apa, minimal sama berarti boleh. Dan ini pernyataan kedua, saya salah nulis ya. Salah nulis ya. 60. Pernyataan kedua 60. Oh ya, ini 60 tidak lebih dari 80, itu yang benar. 60 tidak lebih dari 80. Terus karena ini 60, coklat dan keju ditambah jadi 120. 120 itu lebih banyak dari 100. Nah, benar ya. Oke, lanjut. Jadi jawabannya ini bisa jadi benar ya. Oke, selanjutnya banyak roti keju yang dibuat paling sedikit 25 roti. Banyak roti keju yang dibuat paling sedikit 25 roti. Ini coklat lebih banyak daripada keju, dan coklat tambah keju harus lebih banyak dari 100 atau sama dengan 100 ya. Substitusikan coklat sama dengan keju, coklat ditambah keju harus lebih dari 100 sehingga dua keju tidak lebih dari 100 atau kurang, atau keju lebih dari 50. Salah, keju tidak lebih atau sama. Jadi pernyataan ini salah ya. Oke, selanjutnya banyak roti yang dibuat paling banyak 160 roti. Oke, tadi kan maksimalnya ini 80 roti ya, tidak boleh melebihi 80 roti. Karena ini belum 160. Kalau coklatnya penuh 80 tambah 80 cuma 160. Jadi ini tidak melebihi, boleh. Benar. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan cara pengerjaan soal paket 3. Ini soalnya, cara pekerjaannya
C 6,4 6 faktorial per 4 faktorial 6 min 4 sama dengan 6 kali 5 per 2 kali 1 sama dengan 15. Jumlah diagonal 4 min 3 sama dengan 2. Banyak segi 4 sama dengan 15. Banyak segi 4 dikali jumlah diagonal 15 kali 2 sama dengan 30. Lalu nomor selanjutnya, ini soalnya cara pengerjaannya D1 kelipatan 2 D2 kelipatan 3 di sisi merah, P putih dadu kali putih dadu 2, 6 per 12 kali 8 per 12 sama dengan 1 per 2 kali 2 per 3 sama dengan 2 per 6 sama dengan 1 per 3. Lalu nomor 25, ini soalnya, itu cara pengerjaannya 6S sama dengan 12 kali 12 kali 12 sama dengan 1328. Semua kombinasi sama dengan 2 plus B plus C kurang 4A B C lebih dari 1 A plus B plus C 4 1 1 2 1 2 1 2 1 1 sama 3 cara sama dengan kurang dari 4 sama dengan 1 plus 3 sama dengan 4 cara. P 4 per 1778 sama dengan 1432. F P X kali N sama dengan 1 per 432 kali 864 sama dengan 2. Sekian dari saya, terima kasih.